Izin Pak Aris untuk kita bisa mulai acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, peserta undangan kegiatan rapat rekonsiliasi penerimaan pajak pusat belanja daerah semester 1 tahun 2024. Yang terhormat Bapak Haris Budi Susila, Kepala BPN Bekasi, yang terhormat Ibu Yaya dan Bu Amdar, masing-masing dari BPKD Kabupaten Bekasi dan BPKD Kota Bekasi, Pak Bambang dari Pondok Gede, Pak Bambang dari Bekasi Barat, dari Bekasi Utara, dari Cikarang Selatan, dan Pondok Gede. Selamat datang di KPPN Tipe 1 Bekasi, yang mana pada kesempatan hari ini bersama-sama kita berkumpul melaksanakan kegiatan sebenarnya merupakan akselerasi untuk dalam rangka percepatan proses rekonsiliasi antara KPPN, KPP, dan Pemda dan BPKD Kabupaten Kota Bekasi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini setelah pengundangan acara kami buka, dan untuk acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari Kepala KPPN Bekasi. Dan ini Bapak Haris Budi Susila, waktu dan tempat kami persilakan. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ana. Yang saya hormati Bu Ambar, mewakili Pak Kaban, Bu Yaya, mewakili Pak Kaban juga. Pemkab Bekasi dan Pemkot, teman-teman para seksi Waskon dulu namanya Waskon, pengawasan beda-beda ya, Mas. 4, 3, 5, berapa? Kasih kau pengawasan. Atas atau 7,2 triliun. Ya, selamat datang di KPPN Bekasi. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya yakin teman-teman semua padat acaranya. Tapi niat kami adalah satu. Kami mengundang teman-teman sekalian untuk silaturahim di sini. Gitu ya. Kita duduk bareng, ya, saling sinergi, bantu untuk menyelesaikan tugas-tugas kita bersama. Intinya sama kok untuk NKRI yang kita cintai. Gitu ya. Dan teman-teman di KPPN ada Pak Ani yang sudah terkenal Bekasi Raya, gitu ya. Sampingnya adiknya ini Pak Ikut ini. Kemudian belakangnya timnya itu ada Pak Suryo, ada Mbak Eni, ada Mas Daru, Mas Dian. Terus sekalian, kami mengundang dari Pemkab Bekasi, Pak Win dan teman-teman dari kota ya, dan teman semuanya di KPP Cikarang Selatan, Pondok Gede, Bekasi Utara dan Bekasi Barat untuk persiapan penyelesaian rekon ya, rekonsiliasi BPM. Saya udah lama dengan KPPN sebenarnya, ya, banyak di Kanwil sebenarnya, terakhir di Kapolri di Inspektorat Jenderal kemarin. Ini barang apa lagi dan kondisi kita saya panggil Pak. Oh iya Pak, berarti untuk dasar untuk teman-teman DJP kamu melakukan BPH gitu ya, saudara-saudara. Nah, sama kan boleh dikabulkan rekon juga, jadi angkanya sama. Saya yakin bahwa produknya kan sama ya, dasarnya kan NTPN kan sama ya, yang di store. Nah, baru khusus di tempatnya Bu Ambar ya, Bu Ambar ya kan apa namanya, sesuai dengan rekomendasi BPK kan akhirnya semua sekarang desentralisasi lagi Bu ya, di BPD kan ya, apa namanya SPM ya. Kalau kemarin penyetolannya masih tetap, oke. Masih kita lihat ya, antara waktu ngobrol dengan Pak Kaban begitu. Nah, mungkin nanti perlu lah sering-sering ketemu ya dengan teman KPP, dengan Pemda, dengan kami. Supaya Pak, ya sebenarnya kalau angka ini bisa kita close di tiap bulan ya Pak ya. Kirim datanya ke dulu dari Bukan, ya ke kami kita rekod. Sehingga ketika di triwulan sudah clear. Kalau bahasa medanya ya close per bulan aja. Sehingga tidak numpuk ya, hanya ada junior kita ini, Mas Angga, ini dari STAN Pak. Sekarang lebih ditugaskan, ini paling enak nih.
pindah-pindah, nggak ada khawatir ekspektasi. Tenang Bu, saya udah ngomong ke Pak Kaban nyuratin Pak Sekjen Kemenkyu minta untuk terlepas. Tapi sekarang Bu, stand itu sekarang harus sharing Bu. Jadi Pemda alokasinya loh untuk kota. Nah itu alokasinya nanti kita diskusikan mungkin ada ya, waktu marketingnya. Kalau dulu kan memang ketika anggaran ini masuk kan di tahun nggak kayak saya. Kalau saya kan 11 kan BPK, IJN, BPKP, pajak gitu kan, apapun untuk milih kan. Tentang IP kan, IPK-nya ya jangan tinggi-tinggi kan. Gitu. Kalau sekarang dari awal udah minta Bekasi. Nanti informasi di BKN pun segitu nggak ya. Jadi nggak takut skala mutasi enggak. Ya, iya, tinggal saya pesan saya ambilnya satu S2 kan lebih enggak ya. Ya, tunjukkan kita bisa support UAMPAT dan teman-teman ya. Gitu. Kira-kira itu sekalian, jadi mohon nanti kita sharingnya apa namanya, mungkin ada peraturan-peraturan baru dari teman-teman KPP nanti bisa sosialisasikan gitu ya. Dan kayak apa, kalau dulu saya sering ketemu teman KPP itu dana desa itu Pak Haris acaranya gitu, ya udah kumpul dong ya kan, diundang ya kan, nah, melalui Pemda kan ya ya kades-kadesnya gitu kan, DPMD lambat kan patut dia beri apa kota nggak ada, nah saya ke sini ya, karena kota nggak ada itu ya. Nah ini terus sekalian, jadi mudah-mudahan kita bisa mengakselerasi ya, tidak perlu nunggu dari pusat. Pak Aris ini gambar ya segera nih responnya kirim ya, kita support teman-teman Pemda. Nah kita juga berbahagia kalau misalnya dari Pemda Bekasi, Pemda Bekasi ya aliran dana BPN-nya lancar ya, kita tinggal di Bekasi gitu sehingga kita bisa berkontribusi lah untuk di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak bumi dipijak langit dijunjung ya, dari Bekasi. Itu kira-kira mana dari saya, dan ini bisa dilaksanakan. Dan nanti kalau ada info-info ya Pak ya, kalau perlu dibuat grupnya Pak, udah ada grup ya? Karena udah ada grup ya. Teman-teman dari seksi pengawasan Pak ada aturan terkait perpajakan baru gitu ya. Mau sosialisasikan, nanti dia mau nanti disepakati. Di sini nggak apa-apa, kita kalau di pajak udah boleh, di Pemda tempatnya banget, tempatnya di iya. Kalau nggak kita bisa pinjam kantor sebelah nih, Pak. BPJS gede orangnya. Sekarang kan betul tadi diarahkan, jadi pinjam aja ya. Itu lambat budaya dan kita semuanya mohon dilanjutkan ya untuk sesi recording. Terima kasih, saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris atas sambutan arahannya. Untuk selanjutnya mungkin kami sampaikan untuk pembahasan negosiasi penerimaan pajak pusat untuk Kota Bekasi. Sebagaimana yang sudah kami terima datanya, bahwasanya untuk Kota Bekasi untuk bulan Januari dan Juni sudah disampaikan NTPN yang kami konfirmasi seperti tampak dalam layar di depan, dan mungkin teman-teman dari KPP khususnya Pondok Gede, Bekasi Barat dan Bekasi Utara yang juga dapat data dari dan ini mana nih Mas? Untuk data dan angka sebenarnya
rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh pihak Pemda dengan KPPN 2024 ya, seperti ini adalah berdasarkan dari NTPN yang disampaikan kepada kami konfirmasi berdasarkan SPAN di modul penerimaan informasi angka yang didapat sudah informasi dan sudah sesuai. Namun kami informasikan Pak Aris bahwasanya memang perbedaan rekonsiliasi kami di KPPN dengan teman-teman KPP adalah untuk KPP perlu melakukan proses pemeriksaan dokumen SP2D untuk bisa secara detail untuk bisa melihat tarif masing-masing pengenaan pajak atas kegiatan yang pembayaran berdasarkan SP2 tersebut, SP2D tersebut, sehingga tentu besar format angka nilai yang di dalam proses rekonsiliasi antara kami di KPPN dengan di KPP tentunya secara waktu dan energi yang diperlukan itu agak lama tentang KPP, karena tentunya tentang KPP juga sudah diberikan proses rekonsiliasi dan tentunya akan dijelaskan yang tahu detail teknisnya adalah bagaimana kemudian potensi-potensi pajaknya juga yang ada di bank tersebut, mereka juga monitor ya, kemudian apakah itu juga menjadi bagian dari yang disetorkan oleh teman-teman di BPKAD yang khususnya di Pemda, sehingga dalam prosesnya memang perlu waktu yang cukup untuk teman-teman kami melakukan rekonsiliasi dengan teman-teman di BPKAD. Nah, untuk posisi yang di kota, tentunya dengan data NTPN yang kami terima, jadi tentunya dengan pemeriksaan angka seperti ini, itu ada tambah kurangnya dari teman-teman KPP, tambahnya berapa, kurangnya berapa. Namun demikian, sebagai bagian dari proses melakukan validasi atas kebenaran berapa besaran penerimaan pajak pusat kepada daerah yang sudah disetorkan, tentunya adalah berdasarkan atas NPPN yang sudah kemudian kami konfirmasi. Demikian kiranya. Dan untuk perhatian yang perlu kami sampaikan tentunya adalah setelah proses rekonsiliasi sudah menjadi tugas teman-teman di BPKD atau BPKD kemudian melakukan proses pembuatan berita acara rekonsiliasi. Dengan berita acara rekonsiliasi yang sudah memuat angka yang sudah dilakukan proses konfirmasi antar NTPN yang sudah diinformasikan NTPN dan hasil validasi penerimaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman kami tersebut, maka akan ditandatangani oleh ketiga pihak Bapit dan segera dikirimkan. Dan kebetulan tahun 2024 semester 1 ini kami belum mendapatkan surat petunjuk ya batasan waktu penyampaian berita acara rekonsiliasi. Namun biasanya untuk di semester 1 dia akan jatuh di bulan Agustus, nggak salah ya. Kemudian juga di minggu pertama misalnya. Dan itu harus segera dikirimkan kalau kemudian sudah ada batas waktu yang dilakukan. Ini memang sebagai bagian dari proses bagaimana kemudian kantor pusat dan hari ini JPK untuk bisa menentukan berapa besaran BPH yang harus dialokasikan ke masing-masing Pemda, khususnya Pemda Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Nah, mohon nanti dari Bu Hamba bisa mengecek kembali apakah sudah menjadi hasil konfirmasi konsultasi yang sudah disampaikan. Dan informasi alhamdulillah untuk Kota Bekasi yang sebagian disampaikan oleh Pak Haris, memang setiap bulan dibungkus Pak, gitu. Nah, mungkin nanti dari Kabupaten Bekasi deh yang di tempat biaya kami harapkan sama bulan setiap bulan ya untuk bisa dikonfirmasikan kepada kami, karena memang dari data yang kami terima ternyata proses penyajian angka yang kami dapatkan masih dalam bentuk per OPD atau per dinas. Ya mungkin per OPD per dinas ini memudahkan teman-teman di KPP untuk melakukan validasi. Ada berdasarkan atas dokumen SP2D ya untuk belanja daerahnya, kemudian bisa divalidasi berapa tarif besaran pajak yang dikenakan dan berapa yang kemudian harus stokkan. Nah, ini langsung aja mungkin langsung ke kabupaten ya. Kemudian dengan kondisi seperti itu, dari diskusi yang sudah kami
sambil jalan tadi atau KPP, kemungkinan besar angka yang muncul di dalam bar nanti harus kami pastikan kembali kalau akan disusun oleh ya karena kami belum bisa memastikan apakah data SP2D yang merupakan yang diterbitkan oleh teman-teman BPKAD itu untuk potongan pajaknya yang sudah divalidasi kebenaran besaran tarifnya sudah setor atau belum di kas negara. Karena yang kami terima harusnya NTPN bukan SP2D yang kemudian harus kami cek kembali dari sekian SP2D yang setiap bulan kemudian jadi semesteran ini per UPD ini berapa sih yang sudah setor. Dan mekanismenya sendiri apakah di BPKAD Kabupaten BPKD ya BPKAD Kabupaten Bekasi untuk penyetorannya yang berupa pungutan pajak potongan SP2D atau potongan SPM yang diterbitkan oleh teman-teman dari BPKAD itu otomatis menjadi setoran oleh BPKAD atau masih harus setorkan oleh masing-masing OPD. Nah, ini kan masih belum dapat gambaran jelas ya, karena kalau SP2D-nya KPPN sudah pasang setiap transaksi yang menjadi potongan SPM atau SP2D dengan sendirinya potongan full sudah masuk ke rekening kas negara. Tuh. Kalau posisinya di SP2D-nya Pemda tentunya masuk ke rekening kasda ya, rekening daerah dan masih belum disetorkan ke rekening negara. Tentunya kalau masuk ke rekening negara harus ada bukti NTPN-nya. Nah dari data yang kami terima per UPD tadi masih ada beberapa nilai transaksi penerimaan pajak yang belum kami dapatkan NTPN-nya. Nanti tolong itu kami ya, kemudian fix nanti hasil validasi teman-teman di KPP di Kabupaten Bekasi khususnya oleh KPP Cikarang Selatan. Jadi perlu diakui tugas yang berat ya Pak di Cikarang Selatan karena satu kabupaten Pemda Bekasi hanya ditangani oleh satu KPP Cikarang Selatan, sedangkan untuk kota untuk wilayah kota ditangani oleh 3 KPP. Mungkin disitulah effortnya teman-teman di Cikarang Selatan kemudian bisa benar-benar menentukan berapa besaran dan berapa kemudian presentase dan penerimaan pajak yang disetorkan oleh pemerintah daerah tersebut di daerah. Demikian mungkin dari kami di KPPN untuk paparan terkait dengan pernak-pernik rekonsiliasi dan data angka yang sudah kami dapatkan. Harapan kami kalau untuk kota yang sudah fix mungkin sudah bisa disusun kabarnya. Kalau yang belum fix mungkin teman-teman dari KPP nanti bisa menanggapi lebih lanjut khususnya dari Monogede, kemudian dari Bekasi Barat dan Bekasi Utara. Demikian juga untuk Kabupaten Bekasi. Yang jelas masih banyak transaksi nilai yang belum kami dapatkan NTPN-nya. Jadi mungkin kami catatan khusus minimal nanti bisa kita sepakati kapan deadline waktu batas akhir teman-teman di Pemda khususnya di BKAD maupun BKAD untuk memastikan bahwasanya penerimaan pajak pusat tersebut sudah disetor ke kas negara dan kemudian sudah ada NTPN dan kemudian sudah dikonfirmasi ke KPPN sehingga perlu diketahui bahwa besaran pajak penerimaan pusat yang disetorkan ini adalah menjadi dasar bagaimana kemudian dana bagi hasil diterima oleh Pemda Kabupaten Kota. Jadi kalau kurang laporannya, penerimaannya yang disetor kas negara tentunya juga akan kurang. Jadi jangan sampai kalau terjadi saya ya kemudian potensi penerimaan atau pendapatan untuk pembangunan kabupaten maupun kota Bekasi dari DPH nanti jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang disetorkan. Demikian yang kami sampaikan sementara dari KPPN Bekasi. Selanjutnya mungkin dari Bu Ambar dari kota bisa menyampaikan tanggapan ataupun progres terakhir. Ini kemarin data kami terima dan hari ini apakah ada perubahan dan kemudian hal-hal lain kesulitan atau kendala-kendala yang bisa kita sama-sama dengarkan untuk kemudian bisa sama-sama kita diskusikan bagaimana untuk ke depan jalan kota. Ini kota Pak. Ya. Waktu dan tempat silakan Bang. Karena untuk sementara ini Pak, insya Allah tuh udah fix Pak. Nah, mungkin nanti dalam waktu dekat kalau kita sudah fix mungkin kita akan mempersiapkan untuk BHR
semester 1 di 2024 ini mungkin insya Allah kalau dari KPP bisa mungkin dalam waktu minggu depan bisa Pak, waktu dan Pak mungkin ya. Minggu depan bisa Pak, kalau ini bisa. DJP yang udah BPM sama Pak Ciawi, yang lagi bareng Ciawi Bogor. Iya. Jadi kalau ini untuk belum mereka datang, kami saja. Tapi kalau mereka datang, sebelum kalau dijelaskan kita katakan yang di kota mana aja yang mau tutup BPM yang mau dimulai. Bagaimana kok lagi tanya di BPM? Karena ini pelayanan tanah mentah itu juga kan iya Itu setiap target kalau kita tahu 2 minggu lalu tanah Ramadan dari DJP sendiri yang depan. jadi kita bakal Oh, itu dari tidak itu ya, panjang tadi. Itu belajar kita nah, berarti kan 1-2 pekan ke depan itu masalah sekali ya. Iya. Ada tiga. Ada tiga. Kalau sudah petunjuk dari kantor pusat sampai sekarang belum turun Pak. Biasanya di awal Agustus, 2 minggu Agustus. Terakhir 20 Agustus ya, misalnya Agustusnya. Biasanya itu kalau itu ada yang agak kurang lebih ya. Jadi aku yang bikin masuk itu 3 4. Kita lagi grup ya. Untuk ini angka dan data yang ditampilkan sampai dengan terakhir ini dari teman KPP ada komplain atau perlu penjajakan lanjut Pak, enggak? Atau sudah fix? Karena angkanya 72, 965, 938, 542 nih berdasarkan TPN ya. Pak, kalau berdasarkan dokumen pembayaran dan sebagainya, besaran tarif itu pas harus divalidasi lagi ya. Nah, kira-kira apakah nanti disclaimer-nya sama nih? Kayak kita kemarin kan mantap ya. istilahnya dengan
pembayaran, nah itu baru karena ada izin kalau misalkan kita ada pengadaan itu yang pengadaannya kan ada 3 konsultan, Mbak, konsultan perencana, pelaksana, dan pengawas. Ya, untuk yang konstruksi itu antara yang bersertifikasi atau dia punya klasifikasi khusus dengan yang tanpa ada klasifikasi tarifnya berbeda PH-nya. Ini kan selama ini teman-teman dari KPPN tidak melihat itu, Pak. Yang penting sudah dipotong selesai. Kalau kami melihat sampai ke materinya, tarifnya 2% atau 4%. Iya, maksud saya ini Bu, karena kan rekon ini hanya ada di BPKAD. Jadi BPKAD mewakili kotanya. Nanti atas temuan tadi, ya OPD yang menindaklanjuti, bukan dari pihak BPKAD. BPKAD kan hanya laporan aja SPD SPD masuk, jadi bayar besar itu. Masalah materinya yang tanggung jawab ya PPK, pejabat pengadaan di masing-masing OPD. Kenapa dia tidak melihat bahwa aturannya ya maksud saya ya itu aja bahwa berdasarkan hasil ini nanti seperti itu. Kecil. Iya betul. Karena sendiri-sendiri. Ini kan melingkari aja. Kalau sertifikatnya ini pajaknya berlaku itu kan. Kalau di luar kan tahu. Ya, karena pengadaan sertifikatnya itu kan ya. Iya, yang nanti sarannya berapa? Tahu. Pajaknya bukan. Belanja di bank kalau SPD berapa? SPD. Jadi kalau di KPPN, karena kan itu ada di ranahnya satu, ranahnya PPK-nya, ranahnya PPK-nya kan gitu ya. Harus terkait konsep itu. Betul. Ya. Jadi ada penganan. Terus yang kedua, untuk tarif PPH atau penentuan jenis pajaknya, apakah itu terkena pasal 23 atau kena pasal 4 ayat 2? Nah ini kan ada perbedaan juga. Nah terus yang ketiga tentang pasal 21, Pak. Pasal 21 itu apakah dia sekali bayar, berarti harusnya kena PP pasal 21-nya final, atau dia terkena pasal 21 biasa seperti pegawai-pegawai yang lain. Nah ini kan kalau dia hanya direkrut tenaga ahli hanya sekali aja digunakan, itu kan kenanya PPh final.
tarifnya beda dengan yang pegawai yang setiap bulan dibayar atau tidak. Itu beda. Nah, ini kan untuk sementara kita belum nyampe ke situ, Pak, ke detail. Ya. Oke, jadi kami itu di Cikarang Selatan punya 2 grup, yaitu grup instansi pemerintah dan KPP, kemudian grup KPP dan desa. Nah, yang memang aktif itu grup KPP sama instansi pemerintah. Dan jujur Pak, sama seperti Pak Dedi, Pak Bambang dan teman-teman lainnya, mungkin kalau seperti ini angkanya udah oke lah sepertinya ya Pak ya, kalau kita lihat secara angka. Tapi yang kita perlukan adalah, bisa nggak sih kita tuh memperoleh misalnya satu OPD ini gitu ya, dalam 1 tahun ini misalnya dia melakukan pembelian merekrut jasa orang pribadi, contoh aja kayak tadi Pak Dedi, jasa untuk ke badan usaha sama ke orang pribadi kan berbeda banyak. Yang satu untuk ke badan usaha PPh pasal 23, ke orang pribadi PPh pasal 21. Itu pun nanti akan berdampak ke tarif, Pak. Misalnya minimal kan tarif orang pribadi 2,5% kalau 50% ya, yang bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Nah itu makanya kita aja mungkin bisa jadi angka pajak yang seharusnya terutang lebih besar dari ini. Nah, cuman kita nggak tahu, kita ngeceknya gimana Pak? Itu Pak, jujur aja, ya Pak Dedi dan teman-teman. Jadi kita nggaknya ketika kita repot, oke mungkin antara NTPN yang sudah dibayarkan sama Pemda, sama KPPN dan KPP ada di Pakmen, tetapi kebenaran dari sesuai atau tidaknya aturan gitu ya, dengan aturan perpajakan atas transaksi tersebut, itu yang masih jadi pertanyaan. Itu mungkin teman-teman kalau bisa mewakili seperti itu. Nah kita sekalian aja nih Bapak Ibu, kita pengen tahu kalau misalnya wajib pajak ini atas pembayaran, contoh misalnya itu kan ada 45 miliar gitu ya, ada PPh pasal 23 misalnya 22 Pak, misalnya 22 itu 845 juta, itu atas yang mana aja sih gitu ya, karena PPh pasal 22 itu PPh yang tarifnya terbanyak. PPh pasal 22 mulai dari bendahara, pembelian BBM atau apapun, kan tarifnya pun beda-beda. Nah itu kita pengen ngecek itu tuh sebenarnya gimana sekalian di acara ini gitu ya, mumpung gitu Pak. Karena bisa jadi sebenarnya potensinya lebih besar dari ini pajaknya. Bukan begitu Pak Dedi? Dari sisi nilai Pak Nulis, terus terang aja selama saya pindah ke Bekasi, itu yang kita rekor, terus terang aja Pak, itu nilainya jauh lebih kecil daripada yang kami terima. Jadi di kantor pajak, kalau Dewan Perwakilan Rakyat itu masuk ke Pemkot ya, DPRD. Dewan masuk ya. Itu Dewan itu pasal 21-nya, kurang lebih itu 940 juta per bulan. Kalau kali 12, satu itu satker aja itu sudah hampir 11 miliar. Nah, kalau setengah tahun berarti kurang lebih 5,5 miliar ya. Kalau ini tadi 45 miliar sangat mungkin. Tapi kalau sama dinas pendidikan dan seterusnya, sekarang kami ditargetkan sekitar 340 miliar dalam 1 tahun. Artinya kalau setengah tahun seharusnya penerimaan kami itu sekitar 40%, artinya 120 miliar. Nah, sementara di sini totalnya berapa? 72. Nah, kami terima 100 miliaran. Ini 72. Belum kantor Bekasi Barat sama Pondok Gede. Jadi yang kami terima lebih besar. Sementara satker vertikal tidak terlalu signifikan karena KPP dulu ada 4 miliaran per tahun, sekarang
pajaknya ada di kantor pusat. Seperti KPPN kan yang pembayaran gaji sekarang ada di pusat ya. Artinya tidak signifikan yang lain. Jadi memang yang direkodkan sekarang itu kurang lebih masih di bawah 40% dari yang kami terima. Artinya dalam setahun, tahun lalu kalau sekitar 200-an miliar ya, yang direkodkan. Itu 3 kantor, sementara yang kami terima itu 1 kantor aja di 300 something lah. Jadi artinya memang lebih mengarah ke KPPN dengan apa sebetulnya. Kalau di kami belum masuk sampai ke dalam sana. Kalau kami di Jambi itu SP2D sudah kami terima satu-satu karena memang transaksinya juga nggak terlalu banyak, rupiahnya juga nggak terlalu banyak. Jadi banyak temuan di sini belum masih. Makanya opsi komitmen tadi tetap ada. Penjembatan kalau sewaktu-waktu ada temuan BPK masuk sampai ke dalam, kami pun akan melaksanakan eksekusi terlalu pendalaman gitu Pak. Sementara ini kami ikut dulu karena minimal pajak yang kami terima itu lebih besar dari yang ada PN terima. Itu aja Pak. Oke, makasih Pak Bambang, masih Pak Hendra ya. Ada dari Arak? Udah gede udah ya. Nah ini teman sekalian, saya beberapa kali ya jadi melakukan itu teman-teman kakak minta ke saya minta dong data TIPA ya kan 51, 52, 53. Kalau saya karena friend Anda saya kasih gitu ya, kemudian itu kan menjadi prediksi ya apa namanya prognosa gitu ya, saya Jogja, Bekasi, Tasik, Bogor, kasih. Nah terus ya itu kan prognosa ya. Jadi kalau misalnya tadi ngobrol dengan Pak Buamar dengan Buya juga, kalau 52 di sana terjadi, jadi kan nggak ada pajaknya ya. Saya kemarin sempat ngobrol juga dengan Bu Anggra ini yang sekarang promosi jadi kabit di Kamil Kepri, ke KPK. Jadi juga begitu mestinya filosofinya, mestinya kalau terjadi itu udah pajak gitu loh, karena udah penghasilan. Tapi MK-nya nggak bilang gitu. PMK-nya perjanjian itu pada saat tidak menambah itu kalau ngobrol dengan Bu Anggra ini Bu Reni masalah saya dia peraturan itu ya kata banyak perempuan ya kan masalah saya tidak hati kalau selesai juga itu Pak Arief. Nah kita baca PMK-nya yang buat PMK siapa Bu Reni. Nah teman sekalian mungkin ini perlu edukasi aja ya, edukasi ke teman-teman. Kalau saya poinnya bahwa ketepatan penerapan rate-nya itu kan ya kan? Jadi oke lah kalau untuk prognosa saya sih nggak masalah prognosa atau misalnya teman-teman KPP minta APBD cek breakdown ya 51 sekian 52 sekian 53 sekian itu ya berarti ini kira-kira KPP Pratama Bekasi Barat sekian kita prognosa ya kan nanti tergantung dengan eksekusinya. Tadi ngobrol juga dengan Bu Ahmad lah, kalau di luar itu kan yang lebih banyak Pak. 524 111 terjadi. Tekan merah. Tekan merah. Saya kemarin gue ini ngadain sama staf di Dewan. Nah itu tentang merah. Apa itu merah ya gitu. Sana kan ada provinsi kabupaten ya gitu. Kalau di sana itu kan sistemnya blok fund kan. Kalau di sana kan blok fund ya kasih terserah lu pakai apa gitu. Kalau yang teman-teman di kantor pusat berbun pernah kesana ya blok fund lu pakai apa itu terserah. Oh jadi terus gitu. Nah kita keperluan. Nah mungkin itu. Jadi nanti mungkin kalau memang kalau saldo naik, tadi masukan teman-teman nih, tolong dong KMK itu lebih dekat dong dengan teman-teman di Pemda gitu Pak. Sama dengan dekatnya teman-teman dengan WP kan. Yang terdekat gitu. Nah itu mungkin teman-teman kasih pengawasan bisa sounding ya. Artinya kalau saya pelajari misalnya ini ada ketentuan baru nih, ini dia di forum apa yang dilakukan Mas Indra di Cikarang Selatan itu juga diduplikasi di KPP yang lain. Ya, saya itu punya perpus dengan kepala KPA. Anak punya hubungan yang lain. Ya.
Jadi artinya kalau saya setelah masuk itu lebih mudah komunikasi, itu ada informasi baru. Saya nggak tahu AI itu pegang berapa banyak sih? Satu AI itu? Bukan banyak. Nah, mobil khusus untuk yang Pemda itu di spesialis, dikasihkan perhatian khusus. Kenapa? Nah, sebetulnya kan kalau bahasa penting kan, ini udah ada yang tinggal begitu berdasarkan kan pajak pasti masuk gitu. Tidak perlu effort yang hanya kita membetulkan tarifnya sekian loh, teman-teman gitu kan. Oke, kalau bisa ini diperbaiki polanya, yang kalau dibaguskan. Nah, nanti teman-teman di Pemda transaksi pasti masuk. Dan itu yang tarifnya bukan itu. Nah, kalau itu ranahnya, ya coba nanti disosialisasi. Ke masing-masing perangkat daerah. Jadi saya cuma mengkonsolidasi dan menyampaikan untuk yang itu, misalnya kalau tiap bulan, misalnya bulan ini SKPD ini lapor ke Pak Suryo untuk konfirmasi bahwa data NTPN ini sudah sesuai dengan penerimaan negaranya. Direkap dari Pak Suryo kan konfirmasi itu masing-masing perangkat daerah. Saya hanya memastikan bahwa laporan segera dibuat, karena kan itu sih mungkin kalau di kota agak kesulitan karena yang membuat laporannya hanya di PKD mungkin ya, jadi agak mana ya mungkin ya. Kayak laporan JIPA itu berdasarkan NTPN. Dari NTPN dari BJB itu baru kita rekap, keseluruhan baru kita buat untuk laporannya. Ya, kalau ini yang kami itu nanti benar. Jadi Pak, jadi kita NTPN itu kita terima dari BJB. Kalau you kita semua lanjutannya dari semua belanja kan. Itu ada belanja yang pasti belanja langsung, belanja sama petani itu. Kalau di kami kan semua tagihan mau itu penyedia atau apa ya semua ditampilkan Pak. Jadi karena kalau ke bank ini, kalau GIU kan sudah dibayar pajak duluan sebelum disampaikan ke perbendaharaan pencairan SP2D itu udah ada NTPN Pak. Ada NTPN, jadi pas dibayar itu udah bukan potongan Pak, seperti itu. Jadi potongannya dibayar pihak ketiga itu sudah bersih gitu seperti itu. Mungkin untuk bisa digali lagi mungkin Pak. Pertanyaannya bisa betul Pak, bisa. Ternyata coba nanti Anda paham belum nih yang ini tanya ya. Coba menjelaskan. Kalau misalnya OPD dinas pendidikan, dia kadang ada dua kan. Dari DPA-nya kan dia cair melalui LS nih. Gitu kan. Nah, LS kan pasti nanti SP2D-nya diterbitkan di tempatnya Bu Eli ya. Potong di situ sebelah kiri brutonya, kanan potongannya, bawah neto. Nah, kalau GU revolving Pak, jadi misalnya KPP Bekasi Pondok Gede, UP-nya 100 juta. 100 uang dipakai diisi lagi sama KPPN gitu loh. Nah itu kan belanja semua tuh. Itu ada belanja mungkin ada yang ada PPA pasal 22-nya, gitu, ada pasal 21 gitu. Nah coba nggak Pak menjelasin di kota seperti apa untuk perlakuan pasca ya. Anda bisa jelasin. Saya menjelaskan kalau di Bekasi sendiri, di kota Bekasi sendiri kan kita itu untuk mengisi apa yang tadi ditampilkan itu berdasarkan dari NTPN yang dikirimkan dari BJP. Jadi itu dari BJP lalu kita menjadikan dengan data yang ada di kita baru dikonfirmasikan ya. Untuk yang itu
tendangannya ketemu Bapak. Jadi nanti mungkin Bu Ida ya, Bu Ida sama ini kan Kasda nih, Kasdanya ya importnya. Nah mungkin nanti yang mitranya kota bisa nih kita one-on-one lagi ya terkait dengan itu enggak. Ini berarti ada yang kalau saya di pikiran saya kalau semakin banyak yang dipotong, ini udah dipotong pasti, tetapi tidak masuk ke sini nanti enggak. Sayang gitu loh. Mestinya dapat DBH-nya lebih gede lagi. Loh, gitu loh. Nah, teman-teman APP, aku pasti dia datanya ke NTPN besarnya, nggak masuk pasti. Cuma yang rugi di kota sendiri. Kenapa waktu rekon nggak masuk dia, gitu. Betul nggak? Kira pulang ke saya. Nah, kalau NTPN setiap pajak yang dipotong, dipungut, di bendahara, di store, NTPN masih masuk ke database PAN. Database Kemenju. Ya. Cuma untuk masuk ke bar ini, ternyata yang tadi itu teman-teman ini dari Kasda hanya mengambil data NTPN dari Bank Jabar. Selaku apa ya, rekening dunia, dan Kasdanya. Harusnya bisa. Nah, cara implementasinya adalah dua sih kalau saya sarankan. Jadi setiap OPD yang melakukan BIPU wajib menyampaikan restorannya, apa namanya, NTPN-nya ya, NTPN-nya ke tempat query, ke PPA tadi. Ya, yang kedua untuk second opinion-nya, data pembandingnya, kan kita pengen tahu nih, betul nggak OPD ini jujur gitu ya? Nah, minta rekapnya per OPD. Iya per BJB. Tapi kalau dalam lintas gitu. Yang ada yang bisa tuh Bu. Kan Bank Jabar itu kan Kasdanya. Tolong tarik data semua pembayaran NTPN pembayaran yang LS non LS. Temu itu nanti. Nah nanti banyak gede. Temu nih. Ya kan? Nanti DPH-nya apa tuh? Iya, karena baru ketemu Pak. Kalau tadi Anda nggak jelasin, oh iya. Karena kita, atau kita satker ya, itu kan ada dua nih, pembayaran LS, ya kan? LS pihak ketiga, LS bendahara, dan ibu. Iya, UP maksudnya, UP. Nah, ya, UP sama apa gitu, semua UP, tuh pakarnya di sana. Apa UP ini dikasih tahu UP berapa? Oh, dekat. Oke Pak Bambang, dapat ya? Untuk KPPN itu yang harus dipertanggungjawabkan dana bagi hasil dari pusat ke daerah atau seluruh pengeluaran daerah. Karena kalau pajak itu tidak hanya yang dari negara, tetapi yang dari PAD juga belanjanya harus dikenakan pajak, itu jadi fokus kami. Sementara kelihatannya kalau KPPN lebih fokus ke ke seluruh. Ya ini, kalau KPPN itu Pak, kami itu yang di pusat saja. Sementara ya BPN, kalau yang dana transfer, kita kan yang mentransfer Pak. Jadi misalnya DAU, ya kan, per 12, itu kan transfer tiap bulan. Ya udah gelondongan. Nah itu DAU itu kan macam-macam penggunanya di tempatnya Bu Yais sama Bu Lambang. Ya ada untuk gaji, macam-macam. Itu masuk ke APBD Pak. Jadi kan dari APBN keluar dan saya jalankan juga masuk ke sana, ya kan? Nah untuk apa berapa potongan pajaknya itu udah masuk ranahnya di APBD daerah. Kita KPPN kalau dulu KPPN itu yang transfer hanya satu KPPN Pak, KPPN kata 2 itu se Indonesia Pak. Karena kepala KPPN Jakarta paling kaya
kalau transfer berapa ratus triliun, tung, stres kalau salah, ya. Nah sekarang, oleh kapan ada? Oleh berapa tahun? Yang tahun lalu? Tahun lalu, oleh tahun lalu, jadi penyaluran dana transfer DAU, DHK, DBH itu didesentralisasi ke KPPN mitra kerjanya. Nah, tapi tadi Pak polanya adalah untuk yang APBN, ya kami sampai ke tadi pajak-pajak ini. Untuk Pemda, DAU dan transfer itu untuk blok ke sana, mau jadi belanja modal, mau jadi belanja barang, itu belanja pegawai itu ranahnya. Itu Bapak. PAD nggak masuk ke kita. Ya, karena Bapak kan harus menerima negara semuanya. Kalau ini, ya, kalau ini kan Pak kita lokusnya sama. Lokusnya adalah ini adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Kota Bekasi saja. Apa ya? Ini nggak nyampur Pak dengan yang, jadi data yang dipungut oleh Kota Bekasi berapa saja. Kita nggak ada hubungan dengan yang KPP selaku sampel kami, nggak ada. Datanya deh Pak. Tahu nggak Pak? Nggak nyampur Pak, nggak nyampur. Ini adalah dana-dana APBN masuk ke APBD dalam bentuk dana transfer plus PAD. Ya betul. Maksud saya Bu, ini nggak masuk misalnya di banyak KPB. Ini malah. Iya. Betul. 100 miliar. 100 miliar itu angka dari mana? Proyek proyeksikan Pak. Sampai dengan Juli. Bukan Pak, itu data NTPN-nya. Untuk kota. Nah, di Bapak itu siapa yang nyetor Pak? Di mana ada dinasnya sendiri. Jadi kayak jelas pendidikan Itu apa Pak? PPH pasal 1. Ada orang-orang yang terima dari Pemda, dari APBD Bu. Jadi sebenarnya ini mungkin filosofinya sesuai dengan perdidikan yang kami terima, memang APBN adalah fungsinya di sini melakukan rekonsiliasi atas penerimaan pajak pusat yang di stop dan di daerah ya oleh Pemda. Nah kemudian dari sana posisi kami di APBN adalah berapa banyak pihak Pemda ini bisa membuktikan ada setoran penerimaan yang dia setorkan dengan NTPN itu. Dan kami sendiri kalau ditanya berapa sih prognosanya penerimaan Pemda atas belanja daerahnya yang disetor kami, ya kami nggak bisa menghitung. Karena posisi kami adalah menerima dulu dari sana konfirmasinya. Ya. Kalau konfirmasinya itu lebih banyak yang disampaikan ke kami, pasti nanti DPN lebih besar. Sebenarnya pihak paling penting yang paling ribut harusnya pihak Pemda nih. Begitu Pak. Di depannya dibilang 100, di sini ada 72. Harusnya pengasaran kan? Kemana 25-nya ini? Nah, itu harusnya ditelusuri untuk menambah Pak, misalnya penerimanya sudah kami nyatakan DPN-nya di sini kan, DPN-nya. Nanti menambah DPN-nya. Nah, selama ini kejadian, ya kan, teman-teman di BPKD cukup puas. Data sudah terkonfirmasi berdasarkan DPN yang dilaporkan kami. Sementara teman-teman kan ini perbandingan nih, kenapa format realisasi penerimaan pajak pusat yang dibuat oleh teman-teman kota dengan kabupaten kan beda. Kalau kabupaten kan lebih detail nih berdasarkan SP2D pembayaran.
Jadi teman-teman dari Jalan Selatan betul-betul mentari untuk validasi. Ini benar nggak tarifnya nih kan? Ini benar nggak pekerjaannya dengan cara seperti ini? Kita dari pertama kesulitannya hanya berdasarkan DPR. Sementara hasil DPR sendiri belum pernah teman-teman di kota ini penasaran benar nggak 72 ini? Itu Pak sebenarnya. Jadi memang kalau kami BPM memang mendorong akselerasi percepatan rekonsiliasinya. Kenapa? Kalau terlambat, otomatis nanti ada sanksi yang dikenakan yang tidak bersangkutan. Nah, ini menjadi peluang masuk teman-teman di KPP untuk menghitung potensi penerimaan pajak kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak tadi, teman-teman di AR itu bisa lebih dekat dengan teman-teman di BKD kalau ada potensi yang sudah masuk dalam setoran negara yang perlu dilaporkan di KPPN sampai teman-teman di BKD gitu. Sehingga dari sisi DBH nanti yang 5 akan lebih menguntungkan. Makanya sebenarnya harapan kami sih proses rekonsiliasi ini tiap bulan harusnya. Tiap bulan dan sesuai dengan format yang sama dengan kabupaten per SP2D. Ya kan? Tuh, ya buang lah. Bisa nggak kalau untuk kota itu memang lebih cepat proses rekonsiliasinya lambat kalau berdasarkan DPR-nya. Tapi kalau melihat prognosanya realisasi sebenarnya itu ada berdasarkan SP2D yang terbitkan. Jadi nanti untuk rekornya harusnya dasarnya seperti kabupaten ini Bu. Nah kabupaten ini kan betul-betul. Nah kabupaten ini dia masih per OPD Pak. Nanti dari OPD. Kamu mau kasih belum? Kan belanja yang keluarga PPN-nya masih. Nah, seperti ini tampilannya kabupaten seperti ini Bu Mbak. Jadi teman-teman di KPP bisa lebih jelas validasi setiap transaksi yang diterbitkan SP2D-nya nih. Terus kemudian kami bisa memastikan kalau ada DPN-nya, kami cek besarnya sama nggak dengan yang disetorkan, gitu kan? Ya. Cuma sayangnya ini nggak setiap bulan. Kami pengen ke Pak. Nah, aku deh, kalau Pak, itu kan setiap bulan Pak. Pak, izin saya izin memotong. Tadi kan dikatakan Pak, kok kita dapat SP2D gitu ya. Jadi kita seharusnya bisa lebih mengawasi. Cuman agak kesulitan juga. Kenapa? Karena di sini hanya ada nomor SP2D, tapi kita nggak tahu transaksinya apa. Rinciannya. Kali mah. Oh, berarti itu karena saya baru Pak. Jadi nanti kita Oh, masih itu kita memberikan sesuatu permintaan gitu. Jadi contoh kayak misalnya ini kan 21 ya. Kemudian di bawah Pak mungkin ada 23 kayak bebasan 23. Nah, contoh kayak 23 nih. 23 ini kan bisa jadi misalnya atas jasa ya. Kalau ini tuh. Ya, cocok. Tuh. Oh, ya. Ya betul, karena kayak tadi misalnya PP Pasar 23 bisa jadi kan sewa Bu ya. Atau misalnya Pemda menggunakan apa gitu. Bayar royalti atau bayar apa kan beda tarif kan ya. Alhamdulillah jadi siap. Iya, saya dulu waktu di Kalimantan Pak, kan ada dana desa. Saya juga bikin grup itu dana desa. Itu di situ saya baru tahu bahwa setiap desa itu dia punya penolong namanya pajak. Untuk pembantu. Apakah di situ ada nggak di ada ya? Itu kan berdiri itu. Iya.
ya nilainya sesuai dengan ini buktikan. Biasanya kan ada itu ya banyaknya, dan itu kalau nggak salah dulu itu saya baca itu ada kegiatannya juga apa sih. Karena waktu itu ada bantuan dari BPKP ya kalau salah itu dari desa. Oke, ya itu. Dan mungkin kalau yang di bendara di sini sampai ada itu gampang, karena tinggal ngirim soft copy-nya, jadi modifikasi ke file yang di. Laporan Mbak Nis dulu tahun 2023 itu kita sudah bekerjasama dengan Pemda, kita mengadakan sosialisasi untuk para bendara. Tapi waktu itu kan kayak sudah ada banget itu Pak, jadi kebetulan space-nya yang di Pemda itu juga penuh waktu itu, jadi hanya dapatnya ruang kecil, jadi beberapa sebagian bendara itu banyak untuk di luar dan nggak mendengarkan seperti itu. Mungkin kalau menurut saya, hemat saya, untuk supaya persamaan persepsi antara tarif itu, selain tadi yang disampaikan Bapak untuk AN dan pengawasan yang lebih baik, mungkin juga nanti kita refresh kembali, kita sosialisasi mungkin yang Bapak tawarkan tadi, bisa di sini, bisa di Yang perawatannya Kota. Kalau dulu kita sering dan kalau misalkan KPP kami lupa kalau di Pondok Gede itu kebetulan yang paling dominan adalah di Bekasi Barat. Pak Bambang, Devi juga ada. kalau di kota Gimana? Nah, kalau Pak Ram, terkait sosialisasi tempat, Jadi kalau nanti di tempat kami Pak, reklam ini kan kita hanya sama dari KPPN ya, antara pembayaran dengan sepanjang udah oke. Cuma kami kan belum mengecek kembali karena tadi denda transaksinya belum ada. Dan itu untuk AR itu masih ada kesempatan untuk mengembalikan, jadi penetapan 5 tahun yang bisa kita lihat kembali. Mungkin nanti kalau misalkan ada kekurangan ya biasanya kami akan tadi. Kalau harusnya tarifnya 4%, ya cuma 2%, salah. Itu Pak, oke, kasih Pak. Ini bagus banget ini banyak ketemu kayak gini. Ya masih ada ya. Gue sambil ngobrol pajak ya kan. Oke, makasih Pak Bambang, Pak Indra ya, dan teman sekalian. Nah, terkait dengan tadi, memang harus sering ketemu gitu ya, kemudian bicarakan ini. Poin pertama, Pak dengan Mas Angga, nanti saya nyamperin saja. Kalau perlu motor ke Pak Kaban, saya ngomong. Ini kan butuhkan di tempat Bali kan, antara sekolah subdit kan. Nah nanti tolong teman-teman KPP yang bisa ikut saya gitu loh, ya kan? Minta ke Pak Kaban, ngobrolin gitu ya. Kenapa? Sebenarnya ini kan untuk kepentingan kota. Dia pasti udah dipotong. Buktinya ini 100 miliar ya. Berarti NTPN ada ini. Cuma tidak tersaring oleh Angga sama tim Wamba. Karena ini kasda, gitu ya. Nah, nanti kita ketemu Pak Kaban, minta waktu ngobrol, gitu Pak. Nah, sudah kita. Jalan pintasnya tadi adalah satu, Bu Ambar. Nanti mungkin yang saran dari ya, bagus tuh. Minta ke BJB bahwa tolong kami di-share seluruh NTPM, baik SP2 di LS maupun non-LS semuanya. Saya yakin akan ketemu tuh nanti angkanya. Ya kan? Sehingga nanti rekon ke depan, kalau nggak sempat ini, nggak apa-apa ya, rekon ke depan akan ketemu semua. Ya kan? Sehingga nanti kalau dicek catatan Pemda sama dengan catatan KPP dan KPP. Gitu ya. Ya. Nanti ada temuan. Karena di Jambi, saya juga sama kebetulan akhirnya kayak di Cikarang Selatan, kami membawa 2 kabupaten, satu kota, satu kabupaten. Yang satu kota sharing seperti ini, tapi yang kabupaten hanya kami satu kantor. Akhirnya tahu betul semuanya ada di situ semua. Akhirnya ada temuan, kebetulan yang kenal malah inspektoratnya. Inspektoratnya kita kenakan 43 juta karena ada pembayaran honor audit. Itu ternyata yang melakukan
pegawai inspektorat sendiri, kan harusnya kena pasal 21. Dia kenakannya pasal 23 seolah-olah jasa audit. Begitu lihat di detail itu transaksi di SPDW-nya, jadi ini kita tanya, ini yang melakukan siapa? Ya pegawai inspektorat. Bukan kayak gitu masuk pasal 21 lah. Apalagi kalau sudah golongannya 4, itu kan tarif pimpinannya udah 15%. Akhirnya dihitung 43 juta itu harus bayar. Mereka akhirnya sampai lagi tiap bulan Bapak jadi akhirnya jadi selesai. Jadi kita perbaiki. Kalau memang kan ini dari tempat lain ya, mudah-mudahan ganti. Artinya kalau saya tadi nangkep, kalau NTPN ditarik data teman-teman DJP, tapi gitu NTPN semua pajak-pajaknya gitu kan. Nah, sementara dari Bu Ambar dan Angga ada data dari BJP nanti AN, berarti ada dong yang gitu ya. Nah ini yang kita sampaikan Pak Abang nanti kepala badan. Ya yang kedua, nah mungkin nanti coba mulai yang bulan ini kan juga minta semester 2 ini minta data dari BJP, LS maupun NS. Coba dicoba ya berapa ini perbedaan gitu ya. Nah, kemudian supaya ini enak sama-sama ya nanti kita koordinasi lagi dengan Bu Eli, Staf Kabinnya, Pak Kepala Badan juga minta waktu. Kira-kira nggak pada selesai ada fisik lah ya, selesai ada fisik. Ada fisik ini mulai tenaga nasional. Selesai ada fisik paling-paling Agustus lah, Agustus akhirnya gitu ya. Nah ini kita coba ketemu dengan kabar gitu ya, ngobrol cari waktu ini. Gitu ya Pak ya. Nah mudah-mudahan dengan ini clear ini, ya clear. Niat kita sama Pak. Pajak-pajak yang sudah dipungut oleh teman-teman Pemkot, Kabupaten, Kabupaten juga itu adalah nanti kan akan balik lagi ke Pemdanya dalam bentuk hasil. Sehingga kan menjadi nambah PAD ini kan Bu. Dana bagi hasilnya transfernya gitu loh. Yang clear gitu ya. Nah mudah-mudahan kejadian Jambi nggak jadi apa. Mudah-mudahan ini hanya tidak tertariknya data untuk data rekor kita. Untuk ini, ya untuk semester ini kita mungkin bisa terima dulu. Nah untuk semester 2 mudah-mudahan kita bisa gitu ya. Ya mudah-mudahan. Oh, ya bisa makan ya. Ya. Nah terkait dengan lokasi tadi kalau izin ya nanti makanya saya mau soal dengan kakak penggantinya Bu Dirjen. Ya. Kalau gitu teman-teman, kalau boleh ya, kan kalau kita sewa keluar itu kan mahal ya. Ya kita. Ini kantor ruangan ini Pak. Ruangan ini kami jarang pakai Pak. Yang pakai siapa? DJPPN, anggaran. Bukan kantor pusat. Ini udah juga ngomongnya dalam tulis Pak, karena sekarang kita punya cara ini ya, hampir tiap minggu deh Pak. Gitu. Kenapa? Ya konsep brand itu dari sini. Ya, gitu kan. Karena marah Pak Sekjen, ada Pak Sekjen baru. Tak boleh kalian rapat dulu. Rapat di kantor. Soal dua pun rapat, bukan dua rapat. Ibu sebelah AP Pak. Nginap silakan di hotel. Pulang jam 11, ya tidurlah 4 jam. Gitu kan. Gitu. Nah itu Bu. Kayak kalau teman-teman ada uang bagus, gede, apa saja, dipakai aja. Gitu ya. Kalau sini bukan kalau 400 yang itu Pak. Ya, nah, kalau nggak bisa kita bicara. Kita punya kita ada BCS tuh, Jaya ini saya bisa pinjam ruangannya. Pinjam kan antar instansi pemerintah apa ya? Ya karena pajak nggak pinjam kok, ya kan? Nah, situ. Kalau kurang ya di Kodim ada tuh. Boleh kalau nggak boleh. Nah, boleh Patriot? Nah, itu deh intinya Pak. Kan buka semua. Ya kan? Tinggal nanti Bu Ambar kita sepakat waktunya kapan, oleh Patriot 08 itu ya. Mau berapa muat ya, Bu. Gitu ya. Kita siapkan goalnya apa kita siapa? Kalau yang di kabupaten dan desa tadi ya, harapan negara gitu kan. Nah itu kita kumpul lagi. Jangan sampai kejadian mohon maaf ada yang penyetoran pajaknya di outsourcing kan. Ada kan di sini kan? Di orang lain kan ada di store dibuat SSP-nya oke. Ada pemborongan uang itu konsep kita ya kasihan Bu orang desa itu dia orang jujur kita tolong
yang benar. Maka dibohongin kan tadi. Saya tadi. Nah, tugas teman-teman kami mencatatkan ada aturan baru Bu. Nah, saya mau tolong AR tolong dong. Ini adalah WP itu Pemda itu kan gede nih, ya kan? Nah, tolong aja. Ini gimana? Nah, angka untuk semester 1 kayaknya nanti mungkin bisa ini. Ya. Kalau untuk semester 2 saya yakin akan bisa. Kan targetnya tahunan kan? Oke, bagaimana? Baik, terima kasih Pak Aris atas panduannya dan lainnya juga. Terima kasih dari KPP, dari saudara mengikuti dan secara matang, serta dari PDKB dan ya. Kesempatan Bapak kita ini tentunya banyak pencerahan-pencerahan yang bisa kita dapatkan dan catatan-catatan perbaikan tentang kemudian baik di KPU Kabupaten dan PMK sendiri bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan rekonsiliasi pemerintah pusat maupun daerah, yang mana harapan kita bersama tentunya besaran daripada nilai pajak yang disetorkan tentunya adalah real sebagaimana yang sudah tercatat ya dalam legislasi kita nanti, dengan harapan tentunya mempengaruhi besar dari dana bagi hasil yang diterima oleh Pemda dan kota yang tentunya akan menambah penerimaan pendapatan ya APBD yang tentunya nanti demi menambah kemajuan kabupaten kota Bekasi itu sendiri. Dan harapan nanti untuk pertemuan berikutnya kita secara intens bisa saling mengkomunikasikan, khususnya juga kalau ada hal yang bisa kita contoh terkait dengan rekonsiliasi yang ada di kabupaten, dari kota, bisa kita contoh. Juga sebaliknya, kalau ada hal yang pertama contoh untuk rekonsiliasi yang ada di kota, tentunya kabupaten juga bisa mencontoh untuk langkah pertama. Ini itu yang bisa kami sampaikan waktu yang pendek yang kami siapkan pada hari ini, dan masing-masing kita tentunya ada masing-masing tugas yang bisa kita selesaikan. Dan kita akhiri kegiatan rapat kita pada hari. Lalu Pak, agak mulai Juli ini di beberapa kantor sudah dilaksanakan sistem yang baru Pak. Jadi nanti mungkin kita ya untuk spesial kontak ya. Kemungkinan di KPP di wilayah Bekasi bisa jadi September atau mungkin awal tahun depan, karena sekarang ini sudah menyasar di beberapa KPP sudah mulai dilaksanakan menggunakan spesial. Nanti di spesial itu bedanya kalau ada transaksi 10 PPN ada 3, PPH ada billingnya cuma 1 nanti. Jadi NTM-nya hanya 1. Jadi nanti misalkan dalam 1 bulan SP2D ada 100. Ternyata belum dibayar, mau buat billing. Ya sudah, billingnya 1 aja. Itu untuk 100. Iya, nantinya. Nanti. Ya, nanti seperti itu. Dan sudah tidak perlu lagi repot mau bayar pada PPN, PPH, sudah dibuatkan otomatis secara sistem dan semua pajaknya terkumpul di bulan itu 1 billing saja. Dan nanti mungkin dari KPPN perlu penyesuaian lagi Pak, karena nanti kan kalau berdasarkan TPN beda dengan belanjanya nanti. Itu aja sih. Dan insya Allah minggu depan kami sudah mulai mengundang wajib pajak untuk sosialisasi terkait ya nanti. Ini kabar baru. Berarti nanti muncul ke DSP sama. Tapi yakin bahwa teman-teman kantor peserta yang oleh ya untuk kolaborasi terkait dengan tadi. Oke Pak, kita tunggu di sini pelotongnya kapan untuk Bekasi? Tahun depan. Oh baru pelatihan ya. Kan kalau Smart Sakti kan pakai piloting Pak ya, piloting 1, 2, sampai 3 gitu kan. Mana? KPU. KPP, oke. Nah,
Sudah. 1 Januari. 1 Januari ini. Oke, Cortex persiapan proyeknya Pak Alman. Baik, cukup sekarang. Baik, terima kasih. Masih ada dengar Pak KPP masih ada? Cukup ya. Mau tanya Pak, yang tadi saya tertarik yang Pak tadi Pak. Kalau begitu berarti dari kepala kantor kami yang mengirim ke Bapak dan Pak di Pemkab itu bagaimana? Di Pak Pemkab. Enggak, maksudnya di Pak BPK-nya tadi buat pengusaha itu. Iya, cuma kan kalau yang di saya kan miteranya KPP macam-macam tuh. Oh, iya. Bilang. Karena dulu di KPP saya waktu di Kalimantan itu ada kakak yang langsung berani, oh ini bebas jadi nanti kontribusinya taruhlah 12,5%. Jadi 10% BPN, ya itu nanti berikutnya 1. Itu tadi dari kakak. Saya itu mintanya kan beberapa ya. Bekasi Barat ada beberapa satker yang di sana. Dan yang apa namanya tarik. Nanti bilang aja satker ini masuk di UMN. Jangan langsung diambil KPPN juga. Kalau di sini anggarannya kan kami ngelola 7,2 triliun. Ya, dia punya PIS hampir yang banyak. Itu 5 triliun sendiri yang dikelola untuk satu pusat hanya 1,7 triliun. Kecil Pak di pusat. Oke, cukup kan ya. Teman sekalian, salam buat Bapak Ibu kakaknya ya. Intinya tetap kolaborasi sinergi dengan teman-teman Pemda ya untuk mendukung tusi kita ya untuk kebaikan semua. Demikian saya sampaikan Pak untuk ditutup. Baik, terima kasih Pak Hadis dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Kita rapat dan konsultasi kita pada hari ini kita tutup dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran sekalian dan mohon maaf dalam pelaksanaan kegiatan baik sajian maupun materi yang kami sampaikan ada kekurangan dan selamat jalan sampai dengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.